Praktik pembelajaran, uji kinerja guru, PPJ dalam jabatan kategori kedua, tahun 2022, Universitas Negeri Manado. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, dosen penguji UKM PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Tri Uniati dari LPTK Universitas Negeri Manado, nomor peserta 2019012430036. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Desember 2022, pukul 10.00 kita melakukan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Berikut video yang akan saya laksanakan. Mohon saran dan masukan. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Masih semangat untuk belajar? Masih. Iya. Semangat pagi? Pagi, 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 semangat. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum dimulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Sebelum dimulai pembelajaran, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Christine, Hadir. Tiani, Hadir. Nada, Hadir. Suci, Hadir. Yeslin, Hadir. Melati, Hadir. Arya, Hadir. Queen, Hadir. Deswita, Hadir. Aniza, Hadir. Bayu, Hadir. Angga, Hadir. Indra. Hadir. Ya, ada semua hadir ya. Hadir. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silakan satu orang bacakan tujuan pembelajaran dari depan. Saya Ibu, tujuan pembelajaran menelaah pentingnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, menyimpulkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah atau urutan peraturan-peraturan perundang-undangan. Ya, terima kasih untuk Sherlyn sudah membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, selanjutnya untuk manfaat pembelajaran. Ayo, silakan satu orang bacakan manfaat pembelajaran pada hari ini. Saya Bu. Silakan. Manfaat mempelajari materi menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
itu menjadikan kita pribadi yang senantiasa taat terhadap peraturan yang berlaku di sekolah maupun di masyarakat. Maka dari itu, marilah kita mengikuti proses pembentukan kita dan sesama. Terima kasih untuk Angga. Tentang Angga. Jadi, manfaat pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang taat terhadap peraturan yang ada di Indonesia. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, ya, siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Saya Ibu. Silakan. Materi pertemuan sebelumnya adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Iya, baik sekali. Tepuk tangan untuk melatih. Iya, materi pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi bagaimana proses penyusunan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar yang puncak hierarki tata peraturan perundang-undangan sampai pada peraturan daerah kabupaten atau kota. Itu merupakan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, materi kita pada hari ini, ya, kalian bisa lihat di depan. Materi kita pada hari ini yaitu menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, bagaimana sikapnya kita yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Apakah selama ini sikap kita sesuai dengan undang-undang atau malah bertentangan dengan undang-undang? Jadi, itu yang akan kita bahas hari ini. Ya, selanjutnya silakan kalian menyimak video berikut ini. Ya, silakan kalian menyimak video yang ada di depan. Di beberapa titik di Kota Palu telah dipasang kamera pemantau untuk melakukan tilang elektronik. Hasilnya, selama bulan September telah ada lebih dari 109.000 pelanggaran lalu lintas. Tilang elektronik itu meliputi pelanggaran parkir sembarang, muatan tidak sesuai, tidak menggunakan helm, menggunakan ponsel saat berkendara, hingga tidak menggunakan sabuk pengaman. Dari jenis pelanggaran itu tercatat tidak menggunakan sabuk pengaman menjadi pelanggaran yang paling banyak terjadi. Jadi dari bulan Agustus itu kami sudah pantau untuk pelanggaran-pelanggaran, namun itu belum masih kita tetap pantau jumlah pelanggaran yang ada. Kemudian untuk bulan September setelah di launching itu sudah 109.803 pelanggar. Jadi sekarang pun sudah di kantor pos, Pak kantor pos sudah mencatat karena ada MOU kita dengan kantor pos. Jadi semua pelanggaran itu sudah di-capture, di-print. Tilang elektronik di Palu masih dalam tahap sosialisasi sampai akhir bulan Oktober 2022. Lalu lintas akan melakukan patroli dan merekam pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Andrin Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Ya, kalian sudah menyimak video yang tadi kan? Sudah. Video mengenai apa itu? Iya, peraturan lalu lintas terbaru di Kota Palu. Apa itu? Tilang elektronik. Jadi, kalau misalkan kalian ketemu lampu merah di jalan, ketemu lampu merah, coba kalian perhatikan. Ya, setiap lampu merah sekarang sudah ada kamera pemantaunya. Ya, jadi misalkan contohnya di lampu merah Basuki Rahmat, di atas ya, di jalan Basuki Rahmat, itu ada kamera besar sekali di situ. Jadi dia bisa melihat dari semua titik. Entah kalian dari jalan Dewi Sartika, atau dari jalan Basuki Rahmat, atau dari jalan Abdurrahman Saleh, atau jalan Soekarno-Hatta, semuanya kelihatan. Jadi mulai sekarang usahakan kalian mentaati peraturan lalu lintas. Apa saja itu peraturan lalu lintas? Yang pertama, memakai helm. Yang kedua, ya,
tidak memakai atau menggunakan HP ketika membawa kendaraan. Apalagi? Ada yang dilupa yang sering kalian lakukan. Membawa kendaraan di bawah umur. Iya, membawa kendaraan bermotor. Sudah boleh atau belum kalian bawa kendaraan bermotor? Belum. Iya, jadi kalian belum boleh membawa kendaraan bermotor. Karena kenapa? Kalian masih usia di bawah umur. Kalian belum memiliki KTP. Jadi satu-satunya kartu identitas yang kalian miliki yaitu ya tahu? Satu-satunya kartu identitas yang saat ini kalian miliki yang diakui sebagai warga negara Indonesia, akte kelahiran, ya. Jadi dari akte kelahiran itu kalian masuk namanya di kartu keluarganya kalian. Setelah itu, setelah berumur 17 tahun, kalian sudah bisa membuat SIM. KTP dulu. Iya, KTP dulu baru SIM. Dan di situ baru kalian diperbolehkan untuk mengendarai motor. Ada satu lagi yang biasa Ibu lihat. Berboncengan 3. Sering sekali Ibu lihat. Ya, sering sekali Ibu lihat. Siapa? Suci? Iya, Suci biasanya Ibu lihat. Berboncengan 3. Mas Milanda juga, Ibu sering lihat ya, berboncengan 3. Sudah ada 2 pelanggaran. Yang pertama belum memiliki SIM. Yang kedua berboncengan 3. Jadi nanti kalau jatuh sakitnya rame-rame ya, tidak sendirian. Ya, lanjut. Coba kalian kemukakan peraturan apa saja yang ada di Indonesia. Coba satu orang angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan. Arya. Peraturan lalu lintas, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Arya. Ya. Jadi di Indonesia bukan hanya ada satu peraturan. Banyak sekali peraturan-peraturan yang ada di Indonesia yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas mengenai hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi ada namanya undang-undang dasar, kemudian ada undang-undang. Jadi yang seperti disebutkan Arya tadi itu masuk di dalam undang-undang, tidak termasuk dalam undang-undang dasar. Ibu contohkan. Kemudian Ibu contohkan lagi. Tidak boleh berjualan di trotoar. Itu peraturan apa? Peraturan? Daerah. Iya, peraturan daerah. Ibu contohkan lagi. Tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Peraturan apa itu? Peraturan? Iya, peraturan daerah, kabupaten atau provinsi yang kemudian turun sampai di peraturan. Iya, peraturan yang ada di masyarakat yang paling terendah atau terkecil yaitu peraturan RT atau RW. Jadi setiap RT atau RW itu juga ada peraturannya. Jangankan RT RW, di rumah kalian ada peraturannya kan? Misalkan tidak boleh bermain HP lebih dari 3 jam, misalkan peraturan dari ayah. Atau misalkan peraturannya kalau di rumah masuk dalam rumah harus lepas sepatu atau sandal, misalkan itu peraturan dari ibu. Bangun tidur misalkan harus langsung membersihkan tempat tidur. Nah, itu biasanya peraturan dari ayah atau ibu? Ibu. Contohnya lagi, misalkan kalau kalian jalan-jalan malam tidak boleh melebihi dari jam 9 malam. Peraturannya siapa itu? Ya, kebanyakan peraturan dari ayah. Kemudian yang kedua, apakah kalian sudah mentaati peraturan perundang-undangan? Sudah? Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Siapa yang tadi pagi diantar orang tuanya kemudian kalian menggunakan helm? Saya. Iya, berarti sudah mentaati
tidak ada guru yang masuk di kelas, tidak ada lagi siswa juga yang belajar di kelas, semuanya bermain kalau tidak ada aturan. Kemudian ketika ada pembelajaran, ada yang bolos dan lain sebagainya. Itulah tujuan dari dibuatnya sebuah peraturan supaya kita bisa hidup aman dan damai. Ya, untuk materi kita pada hari ini mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Coba satu orang silakan bacakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Saya, Bu. Iya, silakan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Ya, baik sekali. Jadi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan itu ada beberapa indikatornya. Coba bisa kalian perhatikan di depan. Yang pertama yaitu pengetahuan hukum. Iya, pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum. Contohnya apa saja? Penganiayaan. Apa lagi? Penipuan. Kemudian? Penggelapan. Nah, selain itu ada pengetahuan tentang perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum. Jadi ada perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan ada perbuatan yang diperbolehkan. Perbuatan yang diperbolehkan seperti jual beli, kemudian sewa menyewa, ada lagi dan perjanjian. Jadi ada beberapa indikator tentang kepatuhan terhadap peraturan. Yang pertama pengetahuan hukum. Jadi sebelum kita mematuhi aturan, kita harus mengenal dulu apa itu pengetahuan hukum. Jadi mana-mana yang boleh dikerjakan dan mana-mana yang tidak boleh dikerjakan. Itu namanya pengetahuan hukum. Kemudian yang kedua selanjutnya, masih semangat? Masih. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Oke, kita lanjut. Semangat ya. Ya, yang kedua, yang pertama tadi mengenai pengetahuan hukum. Kemudian yang kedua itu mengenai pemahaman kaidah hukum. Jadi selain kita tahu mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak bisa kita lakukan, nah di sini juga kita harus memahami tujuan dari hukum itu seperti apa. Ya, selain kita paham apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan, kita juga harus memahami apa itu tujuan dari hukum supaya kita taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat. Perilaku hukum. Ini yang sudah disinggung tadi ya. Ya, mengenai perilaku hukum itu ditujukan dengan perbuatan mentaati aturan hukum yang berlaku. Nah, ini tidak terkecuali para pelajar. Perilaku yang mentaati undang-undang yang wajib dilaksanakan. Yang pertama apa? Memiliki akta kelahiran. Memiliki akta kelahiran. Siapa yang sampai hari ini belum memiliki akta kelahiran? Sudah ada semua? Sudah. Iya. Akta kelahiran itu bertujuan untuk melegalkan kita sebagai warga negara Indonesia. Bukan berarti yang tidak memiliki atau tidak punya akta kelahiran bisa dikatakan masyarakat ilegal atau bisa dikatakan bukan anak kandung atau anak pungut karena tidak memiliki akta kelahiran. Tidak ya. Semua anak di Indonesia berhak memiliki akta kelahiran. Atau bisa jadi anak yang ditemukan di selokan atau anak yang ditemukan di tempat sampah. Ada kan? Ada. Kalau kalian ditemukan di mana? Yakin anak kandung? Yakin. Ada aktenya? Ada. Percaya dengan akta kelahiran? Percaya.
berlaku bagi pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM. Ya, kemudian menyukseskan program wajib belajar. Wajib belajar yang dimaksud itu yaitu kita wajib belajar berapa tahun sekarang? 12 tahun. Kalau wajib belajar 3 tahun, berarti kalian kelas 3 SD, kelas 4 sudah boleh tidak sekolah. Ya. Tetapi di Indonesia kita diwajibkan untuk belajar selama 12 tahun atau jenjang di tingkat 12, kelas 12, berarti kelas 3 sudah selesai. Ya, kegiatan kita selanjutnya kita mengerjakan tugas kelompok. Jadi, sudah ada LKPD yang Ibu bagikan di grup WA kan? Ya. Jadi di sini ada juga print-out-nya, nanti Ibu bagikan per kelompok. Jadi, silakan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Ya, kelompok 1, 2, dan 3. Ayo silakan. Kelompok 3 ya. Untuk waktu pengerjaannya kalian kerjakan selama 20 menit. Kemudian nanti masing-masing kelompok presentasi selama 10 menit. Aturannya, ya, untuk aturannya kalian bisa lihat di depan. Ya, peserta didik atau kalian ya yang mendapatkan nilai bagus. Jadi, peserta didik yang mendapatkan nilai yang bagus yang pertama terlibat aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Jadi aktif dalam kegiatan kelompok. Yang kedua, menyajikan hasil kelompok dengan baik. Jadi nanti bagaimana presentasinya di depan. Ya, jadi presentasikan dengan baik. Kemudian mampu menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kemudian memberikan tanggapan. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, silakan kalian tanyakan ke Ibu. Ya. Jadi kalian kelompok 3 jadi kalian lihat kasus yang ada di sini ini pelaku pembegalan ya. Jadi kalian diskusikan di situ misalkan dia melanggar aturan pasal berapa misalkan, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kasus pembegalan seperti itu ya. Ya, silakan. Jadi kelompok 2 ini kasusnya mengenai pajak ya, membayar pajak. Jadi nanti kalau diskusikan membayar pajak itu tujuannya apa, kemudian manfaatnya apa, seperti itu ya. Silakan. Ya, silakan. Kelompok 1. Ini materinya mengenai pelanggaran lalu lintas. Ya, mengenai pelanggaran lalu lintas. Ini kalau kita lihat dia berjenjang 3. Kemudian dia tidak menggunakan jadi dari situ kalian kaji peraturan apa saja yang sudah dia langgar. Kemudian pasal berapa yang mengatur mengenai hal tersebut.
Ya, sudah selesai? Sudah. Sudah semua? Sudah. Sudah? Sudah. Dua? Sudah. Tiga? Oke, kalau sudah semua, Ibu minta sekarang kelompok 1 untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok yang lain menyimak ya. Kemudian siapkan memang nanti kalau ada pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Masih banyak pengendara sepeda motor dan mobil di Indonesia dikemudikan oleh anak di bawah umur. Jangankan untuk memiliki SIM, mereka bahkan belum memiliki KTP karena masih dikategorikan di bawah umur. Jadi itu jawaban dari kelompok kami. Adakah kelompok lain yang ingin memberi pertanyaan? Ya baik, untuk kelompok yang lain, kelompok 2 dan kelompok 3, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada tanggapan untuk kelompok 1? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan untuk kelompok 2. Apa sanksi atau hukuman bagi pengendara motor yang masih di bawah umur? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Kami izin menjawab. Jadi jawabannya adalah apabila belum memiliki SIM, pengendara motor yang masih di bawah umur dapat dikenai pasal 281 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. itu jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah jelas? Ya, bagaimana dengan kelompok 2? Sudah jelas? Sudah. Untuk kelompok lain, apakah ada pertanyaan lagi tentang apa lagi? Tidak ada? Ya, Ibu kembalikan ke kelompok 1. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok. Ya, kita lanjut kelompok berikutnya. Kelompok 2, silakan kelompok 2 maju mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kelompok yang lain menyimak ya, tidak ada yang risau. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kontribusi wajib rakyat kepada negara, baik sebagai orang pribadi atau sebagai badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk keperluan negara dan sebesar-besar rakyat. Setidaknya 90% pendapatan negara berasal dari pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sangat sulit untuk dilaksanakan. Maka dari itu, pajak menjadi salah satu ujung tombak pembangunan negara. Baik, itu adalah jawaban dari kami. Apakah ada yang memiliki pertanyaan? Untuk kelompok lain ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Ya, untuk kelompok 3 silakan. Apa manfaatnya apabila kita selalu membayar pajak? Baik, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Ya, silakan. Baik, ini adalah hasil diskusi kami. Pembayaran pajak membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Contohnya untuk membangun fasilitas umum seperti rumah sakit, gedung sekolah, atau beasiswa seperti HIP, kartu Indonesia Pintar, juga sumber dananya dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Baik, itu adalah jawaban dari kami. Apakah sudah jelas? Ya, bagaimana kelompok 3 sudah jelas? Kelompok lain
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok. Ya, untuk presentasi yang terakhir yaitu kelompok 3. Ya, itu silakan untuk kelompok 3 maju presentasikan hasil kerja kelompok. Untuk kelompok yang lain menyimak ya. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban kami. Kebanyakan dari pelakunya masih berusia remaja. Kejahatan ini biasanya dilakukan di jalan raya dan yang menjadi korban kebanyakan kaum wanita. Banyak kasus begal yang disertai penganiayaan seperti dibacok, ditusuk, ditendang dari motor dan lain-lain. Untuk itu bagi kaum wanita harus selalu berhati-hati jika berkendara terlebih ketika malam hari. Saat ini sudah ada peraturan terbaru yaitu pasal 7479 ayat 3 kutip mengenai tindakan atau perilaku jahat yang mengakibatkan korban luka atau meninggal dunia. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk kelompok lain ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Silakan. Saya, Ya, silakan dari kelompok 1 silakan. bagaimana cara kita untuk menghindari begal atau jambret? Ya, terima kasih. Kami izin berdiskusi terlebih dahulu. Ya, silakan kelompok 3 untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya, bagaimana kelompok 3 bisa menjawab? Ya, silakan. Ada beberapa cara kita untuk menghindari tindak pidana seperti menghindari jalan-jalan yang minim lampu jalan, tidak menggunakan perhiasan yang mencolok dan tidak menghindari ketika berkendara kendaraan bermotor. Itu jawaban kami. Apakah kelompok 1 sudah jelas? Sudah. Ya, untuk kelompok lain ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Ya, Ibu kembalikan kepada kelompok penyaji kelompok 3. Sekian jawaban kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok. Ya, Ibu sangat mengapresiasi hasil kerja kelompok kalian ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Ibu lihat tadi kalian sudah sangat bagus dalam memaparkan hasil diskusinya. Kemudian kalian juga sudah mampu untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok penyaji. Kemudian kalian juga sudah mampu menjawab dengan sangat baik. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi, peraturan yang ada di Indonesia itu kita harus selalu taat dan patuh untuk mengikutinya. Baik itu peraturan yang ada di pusat atau undang-undang dasar maupun peraturan yang ada di daerah maupun peraturan yang ada di masyarakat, peraturan yang ada di sekolah. Kita harus selalu mematuhi dan mentaati peraturan yang ada. Iya, pada pertemuan kita hari ini mengenai menunjukkan sikap terhadap peraturan perundang-undangan, siapa yang bisa menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini? Silakan satu orang. Saya, Ibu. Ya, silakan Suci. Kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Orang yang taat pada hukum berarti memiliki kepribadian yang baik. Sementara itu, orang yang tidak taat pada hukum berarti kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Suci. Ya, jadi materi kita pada hari ini membahas mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi bagaimana sikap kita untuk taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Ya, materi hari ini merupakan materi terakhir di semester ini. Jadi pertemuan berikutnya kita sudah akan melaksanakan ujian
Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, tetap semangat ya karena kalian akan mengikuti ujian semester ganjil. Tetap semangat ya. Ya, sekian dari